Ada yang suka Teletubbies di sini? Suka ya? Suka Teletubbies. Nah, hari ini temanya ngomongin kampung halaman ya kan. Kampung halaman gak ada hubungannya sama Teletubbies, tapi ini gue cuma mau promo, ini kaos bikinan teman gue, silakan bisa dipesan orangnya di belakang sana. Ada yang tahu gue berasal dari mana? Gak ada yang tahu? Iya benar, gue dari Surabaya. Jadi gue lahir di Surabaya dan orang tua gue memang berasal dari Surabaya. Satu hal yang gue suka setiap gue pulang ke Surabaya adalah wisata kuliner. Makanan di Surabaya itu enak-enak banget. Ada yang pernah dengar di sini namanya rawon setan? Pernah ya dengar ya? Rawon setan di Surabaya itu enak banget. Kemarin waktu gue pulang ke Surabaya gue pesen, Mas pesen dong rawon setan. Wah rawonnya habis nih mas, tinggal setannya. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Gue pesen rawon setan, berapa harganya? 50.000 mas. Hah mahal banget, dulu nggak segitu. Iya mas, sekarang cari setan lagi susah. Oh gitu, oke. Oke. Ada lagi makanan khas Surabaya itu namanya rujak cingur. Ya rujak cingur enak ya. Rujak cingur itu adalah hidungnya sapi. Jadi serius, cingur itu hidungnya sapi. Jadi intinya lo makan hidung sapi. Gue ceritain, teksturnya tuh ya sebenarnya kayak kikil gitu ya. Agak kenyal-kenyal gimana ya, namanya juga hidung gitu ya. Tapi lo hati-hati makannya serius. Lo makannya harus hati-hati. Takutnya apa? Takutnya sapinya ini gak sehat ya kan. Sapinya ini kena sinus atau pilek gitu. Jadi waktu... Iya, takutnya waktu lo tusuk dia bersin hacing gitu. Gimana ya? Terus hati-hati juga harus pilih cingurnya tuh yang bagus. Karena terakhir gue makan rujak cingur, gue potong. Gue makan, harusnya kan kenyal ya. Tapi ini ada keras-kerasnya gitu, beletak-beletak gitu. Terus gue lihat nih piercing, wah ditindik nih sapinya nih. Gaul nih. Parah banget, iya terus hati-hati tuh bener. Terus kalau misalnya kita ke Surabaya, kita tuh wajib untuk nyamperin mall yang legend di Surabaya. Namanya tuh itu sampai ada lagunya di Re Ayo Re ya. Melaku nang tunjungan gitu. Nah, mall yang udah dari dulu ada di Surabaya. Dan karena dulunya cuma satu mall itu. Tapi karena sukses akhirnya developernya bangun lagi di sampingnya. 2. Sampingnya buka lagi 3. Terus 4, 5. Ini mall apa Cinta Fitri coba lo pikirin ya. Gue curiga kalau diterusin ntar ada season Ramadan nih. Paling pojok. Terusin aja sampai mentok. Tapi kalau ngomongin Surabaya juga kita gak bisa lepas sama wali kotanya yang sensasional itu. Bu Risma. Tepuk tangan dulu buat Bu Risma. Menurut gue keren ya punya terobosan baru. Sejak Bu Risma menjabat dia concern banget sama tata kota. Taman terutama ya. Taman tuh dia sayang banget sama taman-taman di Surabaya. Waktu itu sempat ada event di salah satu taman di Surabaya. Dan setelah event itu tamannya rusak tamannya. Itu Bu Risma marah-marah. Karena ternyata yang dirusak tuh taman kanak-kanak ya. Gue bangga jadi orang Surabaya karena dicap sebagai pemberani. Katanya kan kota pahlawan ya kan. Arek-arek Surabaya tuh pemberani. Gue enggak sebenarnya, tapi karena gue orang Surabaya jadi orang ya gue berani aja gitu. Apa lo gue Surabaya gini. Kalau digertak sebenarnya gue takut juga. Iya bener. Salah satu contohnya adalah zaman penjajahan dulu, kalian pasti pernah dengar ceritanya bahwa ada anak pemuda dari Surabaya yang nyobek bendera Belanda. Ya tahu ya. Jadi dia nyobek bendera Belanda yang warnanya merah putih biru, disobek warna birunya supaya jadi warna Indonesia. Kemudian waktu turun dia ditembak sama Belanda, mati secara heroik. Keren. Kenapa keren? Karena yang disobek bendera Belanda. Gampang untuk ngerubah bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Cuman robek birunya aja. Coba bayangin yang mau dirobek itu bendera Amerika. Merah putih, ada kotak birunya bintang. Agak susah ya PR yang ngerubah bendera Amerika jadi bendera Indonesia ya. Dan untungnya juga saat itu cuman pemuda-pemuda aja yang ada di lokasi. Coba bayangin ada emak-emak perfeksionis di situ. Ngeliatin dari jauh, ngerobek bendera Belanda, seret. Bukannya diabadikan momennya, bukannya disemangatin, malah dikomentarin. Nyobeknya gak rapi tuh. Pinggirannya diobras dong. Gimana sih? Tahu pusing. Iya kalau ibu-ibu gitu kan pasti. Surabaya gak pernah absen untuk memberikan kontribusinya untuk industri hiburan Indonesia. Banyak banget musisi-musisi keren dari Indonesia, dari Surabaya ya, yang akhirnya sukses di nasional, di lingkup nasional. Ada Ahmad Dhani dari Surabaya, ada Maya Estianty dari Surabaya, ada Maya Estianty sama Ahmad Dhani sebelahan gue sebutinnya Ada Ari Lasso dari Surabaya, musisi keren juga. Joso Suherman dari Surabaya. Iya gue
bangga gitu loh sama kesurabayaan gue tuh bangga. Dan apa ya, kalau lo ke Surabaya nih balik lagi soal makanan ya. Pernah ada yang dengar namanya ada satu sambal yang legend banget dari Surabaya, ada yang tahu? Namanya sambal Ibu. Jadi sambal Ibu tuh cuman satu depot doang sebenarnya, cuman depotnya cuman dari Surabaya doang, cuman sudah melanglang buana namanya sampai ke seantero Nusantara. Pertanyaannya kenapa si ibu ini harus pakai nama suaminya? Sambal Ibu. Padahal dia kan bisa pakai brand buat namanya sendiri ya. Ini gue ngebayangin gimana kalau misalnya ibu para lagi berantem. Tapi kerjaan kan harus tetap jalan ya. Si brand sambal Ibu itu udah terlanjur ngetop gitu loh. Ya udah akhirnya dia tetap ngulek sambal gitu kan. Lagi ngulek, lagi kerja, tiba-tiba ada ibu yang nyamperin. Wah ibu, ini sambal yang ngetop itu ya? Iya bu. Apa namanya saya lupa. Namanya sambal Ibu. Nama suami gue lagi. Sambal ibu. Oh iya sambal Ibu. Maaf saya lupa. Iya bu, nggak apa-apa. Nama cowok kayak gitu emang nggak pantas diinget-inget. Tapi gue rasa cukup ketawa-ketawanya. Hari ini sebenarnya gue suruh bawain tentang Jawa Timur. Tapi kenapa dari tadi gue bahas Surabaya terus? Stand up gue hari ini pengen gue dedikasikan buat salah satu ikon yang sangat penting dari kota Surabaya. Klub sepak bola yang sangat gue sayangi. Persebaya yang lahir pada tahun 1927. Dan saat ini Persebaya gue lagi tidur. Tidur dalam arti tidak bertanding. Karena beberapa orang merenggut kebahagiaan kita semua pendukung Persebaya yang lahir tahun 1927. Jadi stand up gue hari ini pengen gue dedikasikan buat klub kesayangan gue. Dan Persebaya cepet bangun. Kami semua menunggu. Aku sayang sama kamu. Terima kasih, selamat sore. Alhamdulillah juga saya ini sekarang sudah membentuk satu keluarga kecil. Saking kecilnya kalau lihat keluarga saya harus pakai mikroskop gitu.